Masih bingung menentukan pupuk yang tepat untuk tanamanmu? Yuk pahami fase vegetatif dan generatif pada tanaman, biar nggak pusing lagi nih menentukan pupuk yang tepat dengan tanamanmu. Halo Sobat Tani, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya pupuk. Karena dalam pertanian, pupuk ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, pupuk ini merupakan bahan tambahan yang ditambahkan secara langsung ke tanaman atau ke lahan untuk menambah unsur hara dalam tanaman, sehingga pertumbuhannya akan lebih meningkat. Selain itu, ketersediaan unsur hara dalam tanah ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, mulai dari pertumbuhan akar, batang, cabang, pembungaan, dan juga pembuahan pada tanaman. Terus kenapa sih pemupukan itu penting bagi tanaman? Kan sebenarnya udah ada unsur hara nih di dalam tanah. Oke, ketersediaan unsur hara dalam tanah ini dirasa masih kurang cukup ya. Jadi untuk meningkatkan kandungan unsur hara tersebut perlu adanya penambahan unsur hara, yaitu dengan cara pemupukan. Selain itu, pemupukan juga dapat meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat menopang untuk pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Nah, biasanya di beberapa toko pertanian atau yang beredar di pasaran terdapat dua jenis pupuk. Yang pertama, pupuk tunggal, dan yang kedua, pupuk majemuk. Apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama, pupuk tunggal. Ini adalah pupuk yang mengandung satu unsur hara saja. Sedangkan pupuk majemuk, ini adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Tapi sebelum membeli ataupun menggunakan pupuk, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu nih fase pertumbuhan pada tanaman. Nah, terdapat dua fase pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama fase vegetatif, yang kedua fase generatif. Nah, karena setiap tanaman itu memiliki fase pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya pada tanaman semusim, ini fase generatif dan vegetatifnya berjalan selama semusim tanam. Sedangkan pada tanaman tahunan, untuk fase generatif dan vegetatifnya akan berlangsung selama tahunan. Oke Sobat Tani, sekarang kita lihat yuk ciri-ciri tanaman yang termasuk ke dalam fase vegetatif tanaman. Yuk kita lihat. Nah, tanaman padi ini termasuk ke dalam fase vegetatif tanaman. Karena pada fase vegetatif akan lebih fokus dalam pembentukan akar, batang, dan juga daun pada tanaman. Selain itu, fase vegetatif juga akan berkaitan langsung nih dengan pembentukan dan pembelahan sel. Kira-kira kenapa ya kita harus memahami fase vegetatif pada tanaman? Oke, dengan memahami fase vegetatif pada tanaman, kita dapat mengetahui berbagai cara. Yang pertama, mengidentifikasi hama dan penyakit. Karena pada fase vegetatif ini, tanaman akan lebih rentan terkena hama dan penyakit. Nah, dengan mengetahui fase vegetatif tersebut, kita dapat menyimpan nih atau menyiapkan cara-cara pengendalian dari hama dan penyakit tersebut. Nah, yang kedua, kita dapat lebih mudah menentukan pupuk yang sesuai untuk tanaman kita. Karena pada fase vegetatif juga memerlukan pemupukan yang sesuai, agar hasil pertumbuhannya juga maksimal. Nah, pada fase vegetatif, ini biasanya memerlukan unsur hara N yang lebih tinggi dibandingkan unsur hara kalium dan juga fosfat. Nah, kenapa sih unsur hara N ini lebih dibutuhkan pada tanaman di usia vegetatif? Karena pada usia vegetatif ini, unsur hara N dapat meningkatkan kandungan klorofil dan zat hijau daun pada tanaman, sehingga proses fotosintesis pada tanaman tersebut dapat meningkat. Kemudian, dapat mendorong pertumbuhan akar, batang, dan daun pada tanaman. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan metabolisme dalam tanaman, sehingga pertumbuhan dan pembelahan sel akan lebih meningkat. Nah, terdapat beberapa rekomendasi pupuk yang bisa digunakan pada fase vegetatif. Yang pertama, pupuk HXAS. Pupuk ini mengandung nitrogen sebesar 21% dan juga sulfur sebesar 24%. Ini berbentuk butiran kristal berwarna putih dan bermanfaat untuk fase vegetatif tanaman, mulai dari pertumbuhan akar, batang, cabang, dan daun pada tanaman. Selain itu, pupuk ini juga dapat meningkatkan ukuran buah dan kualitas buah yang dihasilkan. Nah, yang kedua, pupuk NPK Gold DWG 16-10-18. Ini mengandung nitrogen sebesar 16%, kemudian fosfat sebesar 10%, dan juga kalium sebesar 18%. Berbentuk granul berwarna coklat, merah, dan juga putih. Cocok untuk digunakan pada fase vegetatif tanaman dan juga dapat menyerap unsur hara nitrogen pada tanaman. Dan yang ketiga, pupuk Cakra Pandawa NP. Nah, pupuk ini mengandung nitrogen sebesar 20%, kemudian fosfat sebesar 10%, zinc sebesar 1%, dan boron sebesar 0,5%. Nah, pupuk ini berwarna hitam, biasanya cocok banget nih digunakan pada fase vegetatif tanaman karena dapat meningkatkan pertumbuhan akar, batang, cabang, dan daun pada tanaman. Selain itu, pupuk ini juga bagus nih untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman.
Oke, sekarang kita cari tahu nih ciri-ciri tanaman yang termasuk ke dalam fase generatif. Nah, di sini tanaman padi ini termasuk ke dalam tanaman di fase generatif karena pada fase ini tanaman akan lebih fokus nih dalam penyerbukan, pembungaan, dan juga pembuahan. Selain itu, fase generatif ini juga menjadi penentu dalam keberhasilan dari budidaya kamu. Nah, terdapat 3 faktor yang menjadi penentu dari fase generatif ini. Yang pertama, sifat genetik tanaman. Nah, sifat genetik ini akan menentukan kapan tanaman tersebut akan berbunga dan berbuah. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Seperti cahaya, udara, dan juga unsur hara ini menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau pada fase generatif ini. Nah, sebelum menanam, diusahakan kita mengetahui terlebih dahulu syarat tumbuh dari tanaman tersebut agar hasilnya juga maksimal. Nah, yang ketiga adalah pemupukan. Nah, pada fase generatif ini, tanaman cenderung membutuhkan unsur hara kalium dan juga fosfor yang lebih tinggi jika dibandingkan pada fase vegetatif yang membutuhkan unsur hara nitrogen yang lebih tinggi. Sehingga perlu diperhatikan juga asupan hara dengan pemupukan yang lebih baik. Nah, kenapa pada fase generatif ini tanaman justru membutuhkan unsur hara kalium dan juga fosfor yang lebih tinggi? Karena yang pertama, untuk fosfor ini dapat meningkatkan pembungaan, pembuahan, dan juga pemasakan pada biji. Kemudian untuk kalium ini dapat menjadi transport zat makanan, pembukaan stomata, dan juga dapat meningkatkan tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, selanjutnya rekomendasi pupuk pada fase generatif tanaman. Yang pertama, pupuk Merauke MKP. Nah, pupuk ini mengandung fosfat sebesar 52%, kemudian kalium sebesar 34%. Nah, pupuk ini berbentuk kristal berwarna putih bersih, kemudian cocok banget nih digunakan pada fase generatif tanaman karena dapat meningkatkan pertumbuhan bunga dan juga buah pada tanaman tersebut. Nah, yang kedua, pupuk SP36. Nah, pupuk ini mengandung fosfor sebesar 36%, berbentuk butiran berwarna abu-abu. Selain itu, pupuk ini bermanfaat pada fase generatif tanaman karena dapat mendorong pembungaan, pembuahan, dan mendorong bunga menjadi biji pada tanaman. Selain itu, juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan OPT dan juga dapat memperbaiki struktur dan juga tekstur tanah. Nah, yang ketiga, pupuk NK Cockhead 934. Nah, pupuk ini mengandung nitrogen sebesar 9% dan kalium sebesar 34%. Pupuk ini berbentuk butiran berwarna coklat kemerahan. Nah, pupuk ini cocok banget nih digunakan pada fase generatif pada tanaman karena dapat meningkatkan pembentukan buah, umbi, dan juga bulir pada padi. Selain itu, dapat menjadikan tanaman menjadi kuat, kokoh, sehat, dan juga dapat meningkatkan hasil panen. Nah, itu dia 2 fase pertumbuhan pada tanaman yang harus kita ketahui agar kita nggak bingung lagi nih menentukan pupuk yang sesuai dengan tanaman kita. Next, kita bikin video apa lagi ya? Yuk, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.